أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضفهما وهو العلي العظيم الله الله Alhamdulillah. Nah, tolong Dorman didudukin. Sudah saya cabut semua kodam-kodamnya. Ayo Pak Pur duduk. Alhamdulillah. Semua kodam-kodamnya agak maju sini. Semua kodam-kodamnya Pak Pur sudah saya buang. Ya. Nah, untuk Dorman, ya. Anda sudah bertobat dan Anda memang benar-benar akan meninggalkan semua dunia perdukunan. Iya benar. Ya. Anda sudah berjanji tidak akan menjadi dukun lagi, tidak akan menjadi penganut ilmu hitam lagi, ya. Ya. Jadi saya pegang janji Anda. Dan katanya Anda juga mau membantu saya untuk memberantas dukun-dukun yang memang masih ada di kampung Anda, yang masih menjadi dukun, masih menjadi pengikut leluhur Anda. Benar? Benar, masih banyak sekali itu. Nah, masih banyak ya. Kalau memang masih banyak, nanti saya minta agar Anda membantu saya. Baik, akan saya bantu. Alhamdulillah sahabat, si Dorman dan berikut ini ada pengikutnya juga, namanya Purwanto. Si Dorman memang sudah saya bawa di padepokan saya. Sudah ada sekitar hampir 2 malam ini ya. Iya, 2 malam ini. Kemarin malam Anda saya bawa. Dan Alhamdulillah sekarang Anda sudah benar-benar bertobat. Iya. Dan kebetulan juga ini saya ada santri saya yang membawa dia ke sini. Dan ternyata dia masih pengikut Anda. Iya benar. Dukun yang sudah saya pernah berantas, dan ternyata dia sudah ditemukan keberadaannya. Jadi untuk Anda Dorman, iya. Anda kan sudah bertobat. Jadi saya minta sama Anda jangan pernah diulangi lagi. Ya? Baik. Jangan pernah diulangi lagi. Jadi dukun ataupun berilmu-ilmu hitam, untuk apa hal seperti itu? Ya, iya. Jangan diulangi lagi. Jadi begini Dorman, iya. ya, tujuan saya menangkap Anda, membawa Anda dan menobatkan Anda, iya. Karena sebenarnya dalang semua dari kerusuhan yang terjadi di kampung itu awal mulanya dari Anda. Iya benar. Anda memang punya ilmu dari leluhur Anda. Iya. Ya kan? Iya benar. Nah, terus tiba-tiba leluhur Anda ini meminta yang pertama tumbal, dan yang kedua dia meminta agar masyarakat itu mau tunduk kepada leluhur Anda. Iya itu benar. Benar begitu kan? Iya benar itu. Nah, tapi awal mulanya kan Andalah yang mengajak warga-warga. Iya. Dan pada akhirnya banyak dukun-dukun yang terlibat dalam hal ini. Dan akhirnya kampung itu mau dibuat kampung dukun, benar? Iya benar sekali itu. Buat perkampungan dukun. Awalnya memang Anda niat untuk menjadikan bahwa kampung itu menjadi kampung perdukunan. Iya. Nah, jadi begini Dorman, ya. Saya memang sudah lama memberantas dukun-dukun. Dan saya mendengar ada cerita tentang adanya pasien yang kena santet. Nah, sewaktu itu, ya sudah, saya datangi kampung itu. Dan ternyata Andalah yang menyantet. Dan juga bukan Anda saja ternyata. Masih banyak pengikut-pengikut leluhur Anda yang lain menyantet. Nah, jadi kenapa saya mengajak Anda datang ke padepokan saya? Tujuan saya yang pertama untuk mengamankan Anda. Yang kedua, saya minta Anda benar-benar bertobat dan nanti Anda membantu saya. Baik. Ya? Iya, akan saya bantu. Kita akan Anda kan sudah bertobat. Jadi saya minta Anda membantu saya
untuk menghentikan semua dukun-dukun yang masih beraksi. Minimal gini, Anda beritahulah saya lokasi-lokasinya. Karena selama ini kan saya dibantu Pak RT juga untuk mengetahui lokasinya. Dan kemarin juga pernah Pak RT disantet beberapa minggu yang lalu. Sudah agak lama lah. Sudah agak lama. Mereka tidak suka karena terlalu kecampur. Nah, jadi begini, Dorman. Anda kan memang sudah bertobat. Ya. Jadi saya minta Anda benar-benar ya, Anda belajar ngaji, Anda rajin sholat, Anda tinggalkan semua perkara-perkara yang memang berhubungan dengan ilmu hitam. Ya. Termasuk Anda juga ya. Anda juga sudah lama jadi pengikut Dorman. Ya, sudah. Sudah lama. Dan Anda baru diantarkan malam ini ya? Iya. Hah? Ya, baru. Nah, ini sahabat. Saya baru menemukan dia malam ini, ternyata masih pengikut Dorman. Tapi kalau Dorman dia memang sudah ada 2 malam. Kemarin malam kan mungkin sahabat lihat dia saya ikat ya, saya ikat, saya bawa bersama. Sebenarnya yang kemarin itu sahabat, itu mereka itu dukun-dukun yang sudah bertobat dan mereka belajar ngaji dengan saya. Nah, jadilah mereka itu santri yang membantu saya untuk melawan dukun-dukun, termasuk Dormannya juga gitu. Tapi alhamdulillah si Dormannya sahabat sudah bertobat, sudah berhenti. Nah, ini perlu sahabat ketahui juga ya, bahwa Dorman tidak pernah menjadi babi. Dorman tidak pernah berubah wujud menjadi apapun. Ya beginilah wujudnya Dorman itu ya, wujudnya Dorman seperti ini. Nah, jadi kalau ada orang yang membuat konten-konten Dorman berubah jadi babi, itu beda sahabat ya. Tidak ada dalam cerita saya, tidak ada dalam video saya. Dan saya sudah langsung bertemu Dorman memang sudah lama. Awal dulu kita pernah bertemu ya. Sudah. Pernah duel kan? Iya. Pernah duel, lalu Anda kalah, tiba-tiba Anda menghilang, pergi. Ya, benar. Saya menghilang. Anda pergi itu kemana saya tanya? Saya kembali ke Kuala. Anda menemui leluhur Anda, pergi ke gunung. Iya. Iya kan? Saya mendapat info juga. Saya mendapat info bahwa Anda pergi ke gunung, Anda menyempurnakan ilmu di sana. Iya, benar. Nah, saya juga mendapat info itu dari masih dukun-dukun yang memang pengikut Anda, dan dia beritahu saya. Dan alhamdulillahnya saya sudah bertemu Anda kembali dan Anda mau tobat. Walaupun kemarin sempat beberapa hari yang lalu Anda susah diajak tobat, harus duel terus. Bahkan Anda mengancam saya dan ingin membunuh saya. Iya. Nah, tapi alhamdulillahnya atas izin Allah, dengan doa-doa ya Anda bertobat. Jadi selama Anda menghilang itu Anda bersemedi di gunung. Iya. Benar. Dan Anda diisi ilmu sama leluhur Anda kembali. Iya, leluhur yang menerjemahkan ilmu saya. Jadi selama ini yang hanya bisa menobatkan Anda itu hanya saya. Hah? Mungkin seperti itu. Iya. Namanya tobat itu tidak pernah. Selama ini Anda tidak pernah bertobat, tidak pernah ada orang yang bisa menyadarkan Anda. Tidak ada. Tidak ada satupun orang yang bisa menyadarkan Anda. Tidak ada. Jadi baru saya yang bisa melawan Anda. Iya. Maka sebab itu ketemu kamu kata-kata tobat itu sangat benci. Apa itu tobat saya nggak tahu. Terus orang-orang yang pernah spiritual memberantas Anda itu tidak bisa melawan Sama Anda. saja. Sama. Tidak bisa melawan ilmu Anda. Tidak ada yang bisa. Semua para dukun mengenali saya. Oh, para dukun mengenali Anda. Iya. Tapi alhamdulillah Anda sudah bertobat di tangan saya. Ya. Iya. Bukan berarti saya yang menobatkan Anda, tidak. Allah lah yang memberi hidayah kepada Anda sehingga Anda bertobat. Saya hanya sebatas perantara mengajak Anda sehingga Anda bisa bertobat. Anda paham kan? Nah, jadi begini Dorman, kenapa sudah 2 malam ini Anda masih saya tahan di padepokan saya? Karena itu tadi, yang pertama saya ingin Anda itu kalau sudah tobat ya menjalankan Islam.
Anda tidak bisa ngaji, Anda tidak bisa sholat, Anda akan saya ajarkan. Ya. Ya. Dan tapi saya minta itu jimat-jimat dilepas. Anda dapat itu dari mana jimat-jimat kayak gitu? Sebab tapi dan semua jimat ini munculnya sendiri ya. Yaudah, coba saya minta lepas, taruh sini aja jimatnya. Nah, makanya begini aja. Ya. Ini namanya tasbih untuk berzikir. Ini lebih utama. Ini bukan jimat, ini bukan kesaktian. Tapi orang kalau bawa ini, insya Allah pergi kemanapun aman. Bukan karena ini yang sakti. Kalau dipakai zikir, apanya yang sakti? Nggak tahu sih. Bukan tasbihnya yang sakti, tapi orangnya yang diberikan penjagaan sama Allah. Berarti yang sakti siapa? Yang sakti Allah, ya. Orang tidak ada yang sakti, tidak ada yang hebat. Ketika orang berzikir, kok dia tidak kena santet, kok dia tidak kena serangan orang-orang jahat, ya sebenarnya bukan karena zikirnya yang membuat mereka seperti itu, karena Allah melindungi orang-orang yang rajin beribadah, mengingat Allah. Gitu ya. Nah, ini jimat-jimat Anda sudah Anda lepas. Nanti akan saya bakar ini. Ya, saya akan musnahkan khodam-khodamnya. Jadi jangan pakai benda-benda begini lagi. Kalaupun mau Anda pakai bisa nanti. Ini saya hilangkan aja khodam-khodamnya, nanti Anda pakai lagi nggak apa-apa. Ya, sebagai aksesoris saja. Bukan dijadikan sebagai jimat. Itu. Alhamdulillah sahabat, ini Dorman, dia sudah bertobat dan dia nanti akan membantu saya untuk memberantas dukun-dukun yang masih tersisa di kampung Sidorman, ya. Kalau dari Padepokan saya jauh. Di kampung Sidorman nanti saya akan datang ke sana lagi bersama Dorman untuk memberantas dukun-dukun yang masih menjadi pengikut leluhur Anda, ya. Benar. Dan masih banyak ternyata ya. Masih banyak sekali di kampung. Masih banyak. Bahkan desa-desa terpencil. Ya nanti akan saya berantas semua, akan saya habiskan semuanya. Semua pengikut-pengikut Anda. Nah, ini kain apa ini? Kok sering Anda pakai ini? Setiap kali saya bertemu dengan Anda, saya melihat Anda selalu memakai kain itu. Lurus saya mengatakan. Dari mana Anda dapat kain itu? Saya lakuin, jangan pernah lepas dari selendang ini. Oh, apa gunanya? Bulan ini. Seperti contoh, saya serang, saya jatuh. Oh, udah Saya intinya bisa untuk kesaktian gitu. Iya, karet. Oh, intinya untuk kesaktian. Iya benar. Jimat Anda dari leluhur Anda. Iya. Dan Anda masih membuktikannya sampai sekarang kekuatan dari apa yang Anda pakai itu. Iya. Semua saya hilang. Banyak kesaktian di selendang ini. Ya sudah. Intinya begini ya, Dorman ya. Kalau memang Anda benar-benar sudah bertobat, saya minta semua apapun yang Anda miliki dan itu masih berhubungan dengan ilmu hitam, nanti akan saya netralisir. Saya tidak mengambil barang Anda, gelang. Ini mau Anda pakai lagi, silakan buat aksesoris. Saya juga tidak menggunakan benda-benda seperti ini. Saya juga tidak memakai apapun di tangan ataupun ini. Saya hanya menggunakan tasbih saja. Ya, ini pun tasbih bukan dibuat jimat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, hanya untuk berzikir. Saya tidak tahu itu. Nah, intinya ini benda-benda, kalau memang Anda masih suka dengan barang-barang seperti ini, termasuk selendang yang Anda pakai, ya itu tidak akan saya ambil. Ini pun tidak akan saya bakar, tidak akan saya ambil. Nanti akan saya kembalikan ke Anda setelah saya netralisir semua khodam-khodam yang ada di sini ataupun jimat-jimat yang masih Anda pakai saat ini. Ya. Nah, gini sekarang Dorman ya. Intinya Anda belajar ngaji untuk Anda berdua ya. Anda belajar ngaji, belajar sholat. Nanti insya Allah besok atau lusa ya, saya minta Anda Dorman ikut saya untuk memberantas ya. Anda beritahu. Nah, jadi sahabat, saya insya Allah akan memberantas dukun-dukun di kampung itu. Nanti bersama Dorman langsung. Saya berantasnya bersama Dorman. Dan setelah itu nanti katanya Anda akan beritahu semua lokasi-lokasi yang Anda ketahui. Akan beritahu semua. Ya mungkin yang apapun yang Anda tahu, saya cari informasinya. Saya Ya. tahu semua tempat. Walaupun saya berangkat sendiri tidak apa-apa. Yang penting Anda beritahu alamatnya.
Baik. Nanti saya bersama Anda juga ya berangkat juga ya. Jadi tidak setiap hari saya berdua dengan Anda untuk berantas, dan tidak setiap hari juga saya sendiri ya. Jadi saya minta informasi yang lengkap aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, ini jimat-jimat si Dorman nanti akan saya netralisir, termasuk selendang yang dia pakai. Intinya si Dorman sudah bertobat dan akan membantu saya untuk memberantas dukun-dukun. Alhamdulillah kalau begitu Dorman. Jadi malam ini saya minta Anda belajar mengaji ya. Sebelum Anda belajar mengaji, nanti saya minumkan dulu madu ruqyah ya. Ini madu ruqyah ini umum, madu-madu yang memang dari lebah. Tetapi kenapa kok madu ruqyah? Ini sudah saya bacakan doa ya, dengan ayat-ayat ruqyah, dengan zikir dan sholawat. Bukan ini madu sakti, tidak. Ini hanya madu doa, barokah daripada doa yang diniatkan. Siapapun yang meminum, apabila di dalam dirinya ada suatu energi negatif, maka akan hilang. Dan apabila dia sedang sakit, maka dalam doanya dimohonkan untuk si orang yang meminumnya agar lekas sembuh. Apabila di dalam tubuhnya ada energi negatif, atas izin Allah, maka energi negatifnya akan hilang. Ada pengaruh sihir, pengaruh sihirnya akan hilang. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya sulit dirubah, maka atas izin Allah, melalui perantara doa-doa yang sudah dibacakan untuk menghilangkan segala bentuk negatif apapun itu ya. Jadi Dorman, saya minta Anda minum dulu ya, Anda berdua ya, Anda minum, manfaatnya nanti Anda rasakan sendiri ya. Jadi ini hanya untuk menghilangkan semua pengaruh-pengaruh sihir-sihir yang nantinya kalau leluhur Anda itu marah dengan Anda ya. Untuk kameramen coba tolong satu orang mengambil gelas isi air hangat ya. Iya. Nah, nanti diminumkan. Anda berdua minum ya. Agar semua energi-energi negatif dalam tubuh Anda hilang semuanya ya. Nah, jadi untuk para sahabat-sahabat juga yang sedang sakit, insya Allah bisa konsumsi madu ruqyah ini. Tapi kalau sahabat mau konsumsi madu ruqyah ini, sahabat harus pesan melalui admin yang ada di YouTube saya. Karena zaman sekarang banyak penipuan, di Facebook banyak pemalsuan, di Shopee juga masih banyak pemalsuan ya. Harganya ini Rp300.000 sahabat. Jadi kalau ada orang-orang yang penipuan-penipuan itu, ya nanti mereka akan memberikan harga-harga yang lebih dari itu. Bahkan ya pernah ada yang harganya sampai jutaan juga ya, tapi ini tidak sampai sahabat, hanya 300.000. Nah, ini ukurannya setengah kilo sahabat. Nah, ada gelasnya, coba sini. Air hangat ini ya. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat, dituangkan 1 sendok saja sebenarnya cukup, tergantung kondisi. Kalau memang ada sahabat yang sedang sakit parah, boleh dengan 2 sendok. Ini 1 sendok. Tapi kalau tidak terlalu parah cukup sehari 1. Tapi yang dianjurkan sehari 1 aja sahabat. Nah, ini sebelum minum sahabat,
tata caranya saya beritahu ya untuk para sahabat. Jadi setelah kondisi seperti ini, dengan air hangat dituangkan satu saja ya, 1 sendok saja, 1 sendok makan ukurannya ya, 1 sendok makan cukup untuk setengah gelas air hangat tapi ya. Nah, kalau sakitnya parah diminumkan 2 sendok, tapi ini 1 sendok aja cukup ya. Nah, setelah itu dibacakan sholawat seperti ini ya. Jaraknya didekatkan saja dari mulut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca 7 kali ataupun 11 kali juga bisa. Ini yang saya bacakan. Nanti disambung 11 kali lebih bagus. Nah, setelah itu diminumkan. Setelah diminumkan nanti berdoa. Ya. Berdoanya itu sesuai dengan apa ya hajat yang sahabat minta. Ketika sedang sakit maka sahabat minta kesembuhan, kesehatan. Ya, nih sekarang Dorman minum. Langsung minum saja nih. Baca bismillah. Udah saya bacakan sholawatnya. Nah, cukup. Ini minum juga. Pak Poro minum sekalian. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum airnya. Nah, ini kenapa mereka tidak baca sholawat sahabat? Karena sudah saya bacakan. Tapi kalau bagi sahabat yang pesan, yang beli, ya baca sholawat sendiri di rumah. Ya, ditempelkan di mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammad. Ini dihabisin. Ya, alhamdulillah, udah cukup. Gak apa. Kalau mau dihabisin nggak apa-apa. Dihabisin nggak apa kalau dihabisin. Sekalian baca bismillah. Dah cukup ya. Nah, jadi begini, sahabat ya. Jadi cara minumnya seperti itu. Nah, setelah itu berdoa. Nah, coba Dorman langsung berdoa. Berdoa. Seperti apa itu? Ya ucapin aja dalam hati nggak apa-apa. Nah, dengan suara yang pelan nggak apa-apa. Berdoa, minta sama Allah diberikan kekuatan iman. Kalau ada energi negatif dihilangkan semua pengaruh negatifnya. Doa. Kalau doa begini ya. Nah, tangannya begini kalau doa, diangkat begini. Nah. Nah, cukup ya. Nah, jadi meminta sama Allah. Kalau yang sedang sakit sahabat mintanya kesembuhan, kesehatan. Kalau ada energi negatif mintanya dihilangkan semua pengaruh sihir gitu. Diberikan sehat, diberikan ketenangan pikiran. Kalau yang pikirannya lagi tidak tidak terjaga atau pikirannya tidak terkontrol. Kalaupun sahabat yang sehat gimana minum madu ruqyah, itu malah lebih bagus lagi ya. Yang pertama memang yang namanya madu ini kan untuk menaikkan stamina agar badan tidak mudah lemah. Yang kedua agar terhindar dari sihir ataupun santet karena sudah dibacakan doa. Yang manfaat-manfaat lainnya masih banyak. Mungkin sahabat sebagian orang sudah paham bahwa di zaman Nabi madu ini digunakan untuk sebagai obat ya, untuk obat juga, untuk kesehatan juga. Alhamdulillah. Nah, di padepokan saya sahabat menyediakan juga ada madu hitam. Nah, ini ada madu kuning, ada madu hitam. Nah, bagi sahabat-sahabat yang mungkin sudah ada derita diabetes ya, saya sarankan madu yang hitam. Kalau madu yang kuning itu rasanya manis dan baunya juga umum seperti madu. Tapi kalau yang hitam seperti ini sahabat, ini aroma baunya agak sedikit asam. Ya. Agak sedikit asam, rasanya tetap manis, ya. Rasanya manis. Bahkan kalau saya katakan lebih manis ini dari yang kuning. Tetapi
agak sedikit asam, ada rasa asamnya juga dan baunya juga. Kalau untuk bau enak yang kuning aromanya, tapi kalau yang hitam ini agak bau asam. Ya namanya dari lebah ya, lebahnya jenisnya beda. Nah jadi kalau madu ini sahabat, semakin tahun semakin lama itu semakin bagus ya. Jadi kalau madu itu tanpa pengawet ya, ini sudah murni bahwa madu tidak bisa basi. Yang pertama, madu itu tidak bisa basi. Yang kedua, tahannya lama gitu. Ini mau diletakkan, disimpan setahun, ya dibuka ya tetap sama. Yang membedakan apa? Nanti madu itu semakin lama dia biasanya ada gasnya ya. Kalau madu yang murni itu ada gasnya seperti ini sahabat ya. Ini kalau sering kegoncang, ini dibuka tutupnya itu bisa, bahkan botolnya ini bisa membesar dan dia nanti bisa pecah ini kalau dia sering kegoncang karena gasnya ini ada. Nah, jadi kalau madu itu semakin lama semakin bagus ya. Kalau untuk madunya ini, madu semakin lama semakin bagus itu sahabat. Dan ini juga saya ada minyak kasturi. Kalau minyak kasturi ini sudah pasti sahabat pada tahu ya, yang sering menggunakan wangi-wangian, ini hukumnya sunnah ketika dipakai untuk beribadah. Tapi ini juga kalau ada gangguan-gangguan gaib bisa dipakai ya. Bisa dipakai agar gangguan gaibnya itu ya menyingkirlah dari tempat usaha ataupun dari tubuh kita yang kena gangguan, ataupun yang sahabat yang sedang berbisnis, rumahnya kurang nyaman, bisa. Intinya kalau tata caranya nanti diberi informasi oleh admin saya. Nah ini sahabat, untuk tahu nomornya sudah tercantum di YouTube saya. Sahabat bisa lihat ya, nomornya di YouTube saya sudah jelas. Nomor admin saya maupun nomor WA saya. Cuma kalau sahabat WA saya nggak dibalas, yaitu bukan saya tidak membalas, karena banyak pesan yang masuk. Ya mungkin saya agak lambat balasnya. Ya karena seharinya itu banyak yang kirim pesan juga, yang konsultasi juga banyak. Jadi sahabat bisa ke admin saya. Nomornya ada 3 di admin saya. Nah, intinya sahabat bisa lihat aja di YouTube saya, nomor yang tercantum itu bisa dihubungi. Gitu ya. Untuk pemesanan sahabat bisa langsung ke admin. Untuk dalam negeri maupun luar negeri insya Allah pengiriman lancar. Nanti sahabat bisa cek sendiri ya. Kalau yang sudah pengalaman mungkin yang sudah langganan ya alhamdulillah sudah paham ya. Kalau wilayah dari Lampung ke Jabodetabek pengiriman itu sekitar 2 hari proses pengirimannya. Hari ini mesan, seumpama hari Minggu mesan, nanti hari Selasa sudah sampai di rumah. Terus kalau sampai ke Jawa Timur itu agak lumayan lama karena kondisi perjalanannya agak jauh. Jadi itu biasanya sekitar sampai 4-5 hari. Ke Malaysia pun sama, bisa sampai 5 hari ke Malaysia. Itu ya pengirimannya. Ke Singapura, Malaysia, ke beberapa negara lainnya itu insya Allah bisa mengirim madu ruqyah ataupun minyak kasturi ataupun tasbih sorban, karena sudah banyak sahabat-sahabat yang berada di luar negeri sana yang memesan. Alhamdulillah. Ini sudah ya, sudah diminum. Jadi malam ini Anda sudah bisa mulai ya untuk mengaji. Jadi saya minumkan madu ruqyah itu agar pengaruh-pengaruh negatif apapun di tubuh Anda itu hilang ya, atas izin Allah. Bukan madunya yang hebat, bukan madunya yang sakti, bukan doa saya yang sakti juga ya. Ya maha sakti itu Allah, kita tidak ada apa-apanya ya. Kita hanya bisa meminta, memohon karena siapa yang beri? Ya Allah. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberikan apapun yang kita butuhkan ya. Jangan kan cuma sekedar obat ya. Orang yang sudah meninggal pun kalau kata Allah hidup kembali akan hidup gitu ya. Apalagi cuma sekedar penyakit gitu. Kalau cuma mau disembuhkan dengan doa, Allah mengabulkan, ya sudah sembuh sehat. Tapi kalau sudah ajalnya ya itu bukan berarti doa-doa tidak dikabulkan. Tapi Allah sudah menetapkan yang terbaik
untuk takdir mereka. Itu ya. Alhamdulillah. Jadi ini saya netralisir dulu malam ini, Derman. Terus Anda mulai belajar ngaji malam ini, sedikit-sedikit tentang ngaji ataupun tentang sholat. Nanti saya beritahu. Nanti beberapa hari lagi saya minta Anda antarkan saya. Baik. Ya, karena saya buru-buru ini. Karena di kampung Anda sedang terancam oleh leluhur Anda sendiri. Banyak dukun-dukun yang tidak mau tobat, mau tidak mau harus dipaksa. Itu ya. Nanti Anda juga ikut dalam membujuk mereka juga. Ya. Dalam membujuk mereka agar mereka mau tobat. Ya intinya orang-orang yang kenal Anda lah dukun-dukunnya. Seperti ya. Nanti saya bantulah. Saya bantu untuk untuk cabut ilmunya ataupun yang lainnya. Begitu ya Dorman ya? Baik. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat, mungkin saya mau lanjut dulu sama si Dorman untuk aktivitas malam hari ini. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua yang belum tekan tombol subscribe, saya sarankan tekan tombol subscribe. Karena saya besok atau lusa akan mendatangi dukun-dukun bersama Dorman, dan Dorman akan membantu saya memberikan informasi yang tepat keberadaan dukun-dukun itu. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum tekan tombol subscribe, silakan di subscribe agar sahabat tidak ketinggalan dengan live saya selanjutnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan apapun yang sahabat lihat, apapun yang sahabat tonton, jika ada nilai positif, sahabat ambil jadikan sebagai pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya mau lanjut aktivitasnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.